Cina itu punya game plan besar yang bikin mereka nih bisa jadi pabriknya dunia seperti sekarang ya. Salah satu kunci utamanya itu ada pada skala produksi mereka. Cina itu punya populasi 1,4 miliar orang dan pabrik mereka tuh beroperasi 24 jam selama 7 hari dengan mesin canggih. Bayangin, dalam sehari satu pabrik di Shenzhen itu bisa produksi 1 juta unit earphone, handphone, laptop, charger, semua diproduksi dalam skala yang sangat-sangat besar. Sementara pabrik lokal di Tangerang ini mungkin cuma bisa 10.000 unit. Dengan skala segila ini, biaya per unitnya nih otomatis jadi turun drastis. Prinsip ini yang dikenal sebagai economic of scale. Dan ini adalah salah satu alasan kenapa made in China itu murah. Produk impor asal China mendominasi pasar nasional. Volume impor melesat naik dalam 4 tahun terakhir, melebihi negara-negara lainnya. Indonesia menjadi bulan-bulanan produk China lantaran pemerintah tidak memproteksi, membuat produsen dalam negeri limbung. Banyak orang tuh yang mikir ya, Cina murah karena tenaga kerja mereka tuh dibayar rendah. Well, itu ada benarnya. Rata-rata gaji buruh di Cina itu jauh lebih kecil kalau kita bandingkan dengan negara maju kayak Amerika. Tapi konteks kita di sini antara Cina dan juga Indonesia. Jadi kalau mau melakukan benchmark, kita fokus ke dua negara ini. Di Cina, mereka tuh punya Beijing sebagai ibu kotanya dengan UMR tahun 2024 itu sebesar 5,8 juta. Sementara di Indonesia, kita punya Jakarta dengan UMR di tahun yang sama sebesar 5,1 juta. Dari data ini jelas ya, gaji tenaga kerja Cina ini relatif lebih tinggi dibandingkan Indonesia. Tapi kenapa made in China ini tetap lebih murah? Jawabannya subsidi pemerintah dan juga rantai pasok. Gua udah research ya, dan gua temuin ada dua aspek penting yang membedakan antara negara kita dan juga negara Cina dalam konteks subsidi pemerintahnya. Pertama itu dari skala produksi subsidi yang diberikan pemerintah Cina terhadap industrinya. Itu sangat besar bro, sementara di Indonesia ini masih relatif kecil. Kedua itu fokus utamanya. Di Cina mereka tuh fokus ke teknologi tinggi dan juga inovasi ya. Kalau di Indonesia kita nih masih mencakup energi seperti BBM dan juga listrik. Intinya Cina ini mainnya beda level sama negara kita ya. Pemerintah mereka tuh all out bantu industri. Beda sama Indonesia. Kalau di Indonesia pelaku usahanya tuh masih sering harus berjuang sendirian. Kalau di Cina pemerintahnya nge-backing semua industri di sana. Semua mereka urus dengan serius. Mereka ngucurin subsidi ke banyak sektor, mulai dari subsidi pajak sampai kebijakan yang memudahkan pengusaha untuk melakukan ekspor barang. Bahkan bahan baku itu kadang disubsidi. Bahkan Cina juga punya salah satu jaringan kereta barang tercepat di dunia. Mereka tuh punya jalur kereta cepat yang panjangnya lebih dari 45.000 km. Itu lebih panjang dari gabungan jalur kereta cepat di seluruh dunia. Barang dari satu kota ke kota lain itu bisa dikirim dengan hitungan jam. Pelabuhan mereka juga menjadi salah satu pelabuhan tersibuk di dunia, sehingga rantai pasok itu bisa terintegrasi dengan baik. Misalnya lo mau bikin HP nih, semua komponen dari layar, baterai sampai casing itu bisa lo dapetin di dalam negeri. Jadi produksinya lebih cepat dan juga murah. Sementara di Indonesia itu bisa sampai 7 hari karena kondisi jalanan yang masih rusak, belum lagi masalah pungli. Kalau kita bicara tentang teknologi ya, contohnya industri tekstil, kain batik printing buatan Cina itu dijual 25.000 per meter. Sedangkan batik tulis lokal ini bisa sampai 150.000. Kenapa? Karena Cina ini pakai mesin printing otomatis yang bisa cetak 1000 meter per jam. Sementara pengrajin batik di Solo itu masih manual, cuma bisa 10 meter per hari. Ini bukan masalah malas ataupun kurang kreatif, tapi gap teknologi yang bikin biaya produksinya tuh bisa melambung. Dan ini semua tidak terlepas dari namanya peran masyarakat ya. Cina itu ikut berpartisipasi dalam memajukan negaranya. Masyarakat Cina ya itu punya mentalitas kerja keras yang udah mendarah daging. Lo tahu istilah 996? Itu artinya kerja dari jam 9 pagi sampai jam 9 malam selama 6 hari seminggu. Memang kelihatannya gila, tapi mereka percaya ini yang bikin mereka bisa jadi negara maju. Di Indonesia kita juga tuh kerjanya kerja keras, tapi kadang arah kerjanya tuh yang masih belum jelas. Pertanyaannya, apakah negara Mahacinta Republik Indonesia mempelajari kebijakan ini untuk menata ekonomi Indonesia? Ya, ekspor di Indonesia ya itu tidak dipungut PPN sama seperti di Cina. Juga
Kebijakan mengenai kepemilikan modal asing yang tidak boleh jadi majority pun sama. Aturan-aturannya tuh relatif tidak ada yang beda, namun kembali lagi kepada para pelaksana dan juga para pengawasnya apakah tertib atau tidak. Itu sudah ranahnya pemerintah ya. Sekarang ya, Made in China ini udah seakan jadi raja di pasar Indonesia. Platform e-commerce kayak Shopee, Tokopedia, Lazada itu udah banjir barang-barang dari Cina. Bahkan 9 pabrik tutup akibat kalah bersaing dengan produk impor dalam kurun waktu 1 tahun. Hal serupa juga ini terjadi pada sektor lain seperti mainan anak-anak ya dan barang elektronik. Di Jawa Tengah ya, 200 pengrajin kayu itu tutup sejak 2020 karena mebel Cina ini lebih murah 40%. Sebenarnya apa yang salah dengan Indonesia? Siapa yang buka pintu airnya ini terbuka lebar? Jawabannya kebijakan impor yang masih longgar dan juga tingkat komponen dalam negeri yang masih rendah. Contohnya gini, pada tahun 2023 98% smartphone di Indonesia ini adalah impor dari Cina. Padahal aturan TKDN itu mewajibkan 35% komponen lokal. Tapi banyak perusahaan yang akal-akalan dengan cuma ngerakit di Indonesia lalu klaim itu produk lokal. Hasilnya pabrik lokal ini cuma jadi tukang rakit sementara komponen utamanya masih diimpor. Belum lagi masalah biaya masuk ya. Tarif biaya masuk produk elektronik Cina ini cuma 5-10%. Sedangkan di India itu bisa sampai 30%. Ini yang bikin harga produk Cina semakin murah. Padahal menurut laporan IPB kalau Indonesia ini bisa naikin tarif biaya masuk 20%, harga produk Cina ini bisa lebih mahal 15% dan UMKM lokal itu punya ruang untuk berkembang. Tapi yang menjadi masalah, kenapa pemerintah ini seakan-akan membiarkan produk lokal ini tergeser made in China? Jawabannya tuh simple bro. Karena kita itu sama-sama jadi anggota ASEAN, China Free Trade Agreement. Ini adalah semacam kesepakatan antara negara-negara ASEAN dengan China untuk membentuk kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan perdagangan barang, baik tarif maupun non-tarif. Kebijakan ini bikin produk Cina ini bisa masuk ke pasar kita tanpa tarif yang gede. Jadi ketika produk itu sampai ke tangan konsumen, harganya tetap rendah. Jadi kalau kita bicara apakah produk lokal bisa bertahan di gempuran produk Cina, jawabannya itu sulit. Kenapa? Karena negaranya sendiri ini masih setengah-setengah memberikan support. Kalau kita balik ke tahun-tahun sebelumnya ya, kebijakan ACFTA ini diimplementasikan secara penuh di Indonesia itu pada tahun 2019. Dan pada tahun yang sama, boom, masyarakat Indonesia tuh udah mulai menggunakan made in China dan semua produk lokal satu demi satu tuh jatuh dan hilang selama-lamanya. Mereka mengarahkan ke salah satunya Indonesia. Nah ini yang menarik, mengapa ke Indonesia? Karena Indonesia ini dikenal sangat mudah dan sangat permisif untuk barang-barang masuk dari produk-produk Tiongkok karena kebijakan politik kita. Peneliti Indef menyayangkan mudahnya bongkar pasang aturan impor. Pemerintah dianggap kurang tanggap dengan fakta di lapangan. Aturan dibongkar pasang, buntut adu kuat antar kelompok kepentingan. Di negara-negara lain, terutama negara yang ekonominya maju, pemerintah mereka itu punya aturan ketat buat membatasi produk impor yang bisa bikin produk lokal mereka itu kalah ya. Misalnya tuh di Amerika ataupun di Eropa, mereka tuh punya kebijakan tarif tinggi atau bahkan kuota impor buat barang-barang tertentu. Ini bikin produk lokal mereka tetap bisa bersaing di pasar domestik. Tapi di Indonesia ya, kebijakan semacam ini masih belum diterapin secara merata. Malah kadang pemerintah kita ini masih terlalu ramah sama produk impor. Oke, sebelum lanjut gue mau jelasin dulu. Di sini gue bukan mau menggiring opini ataupun menggoreng informasi ya. Gue hanya mencoba untuk membuka mata kita semua, mata masyarakat Indonesia terhadap realita yang sebenarnya sedang terjadi. Sekarang neokolonialisme ini bukan lagi kayak zaman dulu ya, yang pakai senjata ataupun invasi militer buat menguasai suatu wilayah. Contohnya Cina. Cina ini mainnya lebih halus. Mereka tuh pakai duit, investasi, pinjaman dan juga perdagangan. Kedengarannya tuh memang smooth, tapi efeknya ini bisa bikin banyak negara, terutama negara-negara berkembang ini jadi terikat, bahkan bergantung banget sama Cina. Dan ini yang disebut sebagai neokolonialis by economic. Kalau kita perhatiin, Cina ini punya pola yang konsisten. Masuk ke negara-negara berkembang yang ekonominya ini masih lemah, nawarin pinjaman besar, terus ngebangun infrastruktur. Kedengarannya tuh mulia, tapi dibalik itu ada agenda besar yang sering bikin negara-negara ini justru terjajah secara ekonomi.
ekonomi. Cara kerjanya tuh gini, Cina ini akan menawarkan bantuan infrastruktur ke negara-negara berkembang. Program ini dikenal sebagai bagian dari Belt and Road Initiative atau jalur sutra modern. Lewat program ini, Cina ini ngejanjiin investasi besar-besaran untuk pembangunan pelabuhan, jalan tol, rel kereta api, pembangkit listrik, dan lain sebagainya. Ini bikin banyak negara yang infrastrukturnya tuh masih amburadul kayak Indonesia ini langsung tergoda. Tapi twistnya, semua pembangunan itu dibiayai lewat pinjaman dari Cina. Dan pinjamannya tuh nggak kecil, nilainya tuh bisa miliaran dolar ya, dengan bunga yang cukup tinggi. Kalau negara peminjam ini nggak bisa bayar utang, konsekuensinya mereka harus ngasih konsesi ke Cina. Ini sama aja kayak deep trade diplomas ya, atau menjebak negara-negara berkembang dengan utang yang besar, yang sulit dibayar. Setelah negara peminjam ini nggak bisa bayar, Cina ini akan meminta imbalan dalam bentuk aset strategis ataupun konsesi politik. Ini semacam permainan win-win buat Cina, tapi loss-loss buat negara yang terjebak. Contoh nyatanya kayak pelabuhan Hambantota di Sri Lanka. Negara ini nggak bisa bayar utangnya ke Cina. Jadi pelabuhan itu sekarang itu disewakan ke perusahaan Cina selama 99 tahun. Atau negara kecil di Afrika yang sekarang ini jadi lokasi pangkalan militer Cina pertama di luar negeri. Awalnya mereka ini cuma minjem dana buat pembangunan infrastruktur. Tapi karena nggak bisa bayar utang, mereka akhirnya ngasih izin ke Cina buat bangun pangkalan militer di sana. Jadi polanya ini dikenal sebagai pinjaman besar, gagal bayar, kemudian konsesi. Dan Cina ini nggak cuma fokus di infrastruktur ataupun perdagangan barang ya. Mereka juga investasi di sektor lain, contohnya kayak energi, teknologi, dan juga sumber daya alam. Di beberapa negara, Cina ini udah ngeborong tambang, perkebunan, dan juga sumber daya penting lainnya. Kalau suatu negara ini udah kebanyakan bergantung sama investasi dan juga teknologi dari Cina, mereka ini otomatis kehilangan posisi tawar ya. Contohnya tuh kayak Afrika. Banyak negara di benua ini udah kayak proyek pribadi bagi Cina ya. Mereka ini ngeborong tambang-tambang emas, tembaga, dan juga litium yang semuanya tuh adalah bahan baku penting buat industri teknologi. Akibatnya, negara-negara ini jadi kayak penyedia bahan mentah doang. Sementara nilai tambahnya itu dinikmati sama negara Cina yang memproses bahan-bahan itu jadi bahan jadi. Ini yang dinamakan strategi membentuk ketergantungan melalui ekonomi. Beralih ke Indonesia, tanda-tanda neokolonialisme ini juga udah mulai kelihatannya. Cina ini jadi salah satu investor asing terbesar di Indonesia, terutama tuh lewat proyek-proyek infrastruktur seperti kereta cepat Jakarta-Bandung ataupun investasi di kawasan industri. Di satu sisi, investasi ini bikin kita ini punya infrastruktur modern, tapi di sisi lain banyak yang khawatir soal utang besar dan juga ketergantungan yang makin meningkat. Dan bagaimana solusinya? Gua nggak mau cuma nyalahin Cina ataupun pemerintah ya, karena kita semua tuh punya peran yang sama. Pertama, mindset konsumen. Jangan cuma tergiur harga murah, coba deh hitung cost per use-nya. Contoh, kalau lo beli sepatu lokal 500.000 yang awet 2 tahun lebih worth it daripada sepatu Cina 200.000 yang cuma awet 3 bulan. Kedua, itu inovasi teknologi. ST Indonesia dan juga Jeko, mereka ini bisa saingin franchise global karena fokus pada kualitas dan juga diferensiasi. UMKM itu perlu didorong pakai teknologi seperti Internet of Thinking untuk efisiensi produksi dan juga marketplace untuk perluasan pasar. Dan ketiga, tekan pemerintah. Kita sebagai masyarakat Indonesia itu butuh regulasi yang pro lokal, bukan ramah impor. Jadi pemerintah bisa berlakukan tarif pajak tinggi untuk produk impor yang bisa diproduksi di dalam negeri, berikan subsidi energi untuk UMKM, dan juga pelatihan teknologi gratis buat pengrajin secara merata. Karena tanpa bantuan dari kebijakan pemerintah, maka Indonesia ini akan dicinakan.